Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu. Apa kabar Anda di hari Minggu ini? Sehat, semangat, ceria tentunya. Dan kita kembali dalam program Ruang Konsultasi untuk edisi hari ini. Anda seperti biasa bisa bergabung bersama kami nanti di 0736 21541, 0736 21541. Tema kita hari ini tentang manfaat terapi akupuntur untuk anak autisme. Sekali lagi di line phone ya, 0736 21541. Nah, anak autisme ini, anak dengan autisme ini adalah salah satu kondisi yang memang perlu perhatian khusus. Nah, selain mungkin obat-obatan, tentu ada manfaat yang bisa diperoleh juga dari terapi akupuntur. Nah, untuk membahas tema ini kita sudah bersama dengan akupuntur terapis, ada Mas Rifki Ahmad. Selamat sore Mas Rifki. Selamat sore Mbak Elsi. Apa kabar? Alhamdulillah masih luar biasa. Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini. Kemarin kita sempat ngobrol, mudah-mudahan di episode berikutnya ketemu lagi Amin. nih. Lebih spesifik temanya ya. Kalau kemarin kita mengenalkan tentang terapi akupuntur, nah sekarang spesifiknya ke anak dengan autisme. Nah, seperti apa sih terapi yang bisa diberikan kepada anak autisme ini? Seperti yang kita ketahui, autisme itu anak dengan gejala yang susah berkomunikasi, gangguan sosial, dia susah bersosialisasi gitu ya Mbak ya. Terus dia tidak ada kontak mata, dia juga susah untuk disentuh, dipegang gitu. Nah, terus dari gejalanya dia juga sering menangis kencang, ringan, terus marah-marah. Iya. Nah, dari sekian banyak gejala itu, akupunktur di sini berperan untuk menenangkan, memberikan ketenangan pada anak agar agar lebih tenang, terus dia merangsang saraf-saraf di otak agar saraf di otaknya lebih cepat berkembang, begitu. Oh gitu. Kalau untuk autis sendiri itu memang untuk akupunktur biasanya memakan waktu yang lama gitu. Bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun harus rutin terus di akupunktur. Karena kerusakan saraf biasanya itu ada di kerusakan di bagian saraf otak gitu. Jadi akupunktur merangsang bagian hipotalamus untuk memberikan ketenangan itu. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan anak dengan autisme ini, Mas Rifki? Kalau menurut medis Barat, mungkin dari itu bisa dari berbagai referensi dari dokter anak, itu karena belum diketahui sih penyebab aslinya itu bagaimana. Tapi dari banyak penelitian melalui pemeriksaan lebih lanjut, memang anak autis itu lebih berpotensi karena lahir dari lahir prematur, terus lebih berpotensi dilahirkan dari ibu yang usianya lebih dari 40 tahun, terus lahir dari ibu yang atau garis keturunan yang juga mempunyai riwayat epilepsi. Seperti itu. Jadi ya. akupunktur epilepsi itu memang gangguan pada saraf. Kalau diteliti lebih dalam di MRI memang ada beberapa saraf yang tidak berkembang. Ada beberapa saraf yang tidak berkembang. Tapi itu tidak menunjukkan secara signifikan. Terus ada juga peneliti menyebutkan bahwa untuk autis itu mereka hormonnya yang tidak stabil karena lingkungan setelah lahir. Tapi itu tidak menunjukkan di semua anak autis. Jadi dari penyebabnya itu belum pasti gitu Mbak. Penyebabnya belum pasti. Oke. Jadi tadi fungsinya terapi akupuntur adalah untuk memberikan ketenangan, menenangkan anak yang dalam anak autism itu biasanya dia tidak tenang gitu ya Mas ya. Betul. Oke. Nah, dan tadi prosesnya juga lama. Berapa lama sih biasanya jangka waktunya? Atau beda-beda? Gitu. Jadi dalam setiap anak itu memang setiap anak kondisinya itu, kondisi penderita ini tergantung tingkat keparahan. Biasanya sih setiap kali terapi kita evaluasi. Ada beberapa kami pernah menangani anak autis, itu biasanya kami kolaborasi. Enggak cuma akupunktur, tapi dikolaborasikan oleh okupasi terapi namanya. Okupasi terapi. Untuk melatih aktivitasnya. Seperti apa tuh okupasi terapi? Jadi okupasi terapi itu
terapi aktivitas. Misal dia di umur 3 tahun, dia belum bisa memakai baju. Jadi dilatih untuk memakai baju, dilatih untuk duduk gitu. Itu teman-teman juga yang melakukan? Teman-teman juga biasanya. Terus kita juga berkolaborasi sama teman-teman dari terapi bicara. Terapi bicara? Terapi bicara untuk belajar speech terapinya. Terus kita juga sarankan kepada orang tua untuk berkonsultasi dengan psikologi gitu. Nah, dalam perkembangannya, anak yang di akupunktur itu biasanya lebih cepat proses penangkapan dari terapi-terapi pendamping tadi. Terus dengan akupunktur dia lebih cepat tidur. Biasanya anak autis susah itu tidur. Dengan ASD ya, autis syndrome, autis spectrum disorder, biasanya dia itu susah tidur. Dia lebih mudah tidur, cepat tidur, terus dia lebih tenang. Akhirnya dia lebih ada peningkatan konsentrasinya. Jadi setiap kali terapi, hari terapi pertama, hari terapi kedua, hari terapi ketiga kita buat evaluasi terus. Bagaimana perkembangannya, kita tanya kepada ibunya, terus apa namanya. Dan kita yang paling penting juga sih untuk autis itu kita memberikan edukasi kepada ibunya. Bagaimana dia self terapi di rumah, menerapi anaknya sendiri. Self terapi di rumah. Jadi anak-anak autis itu kita berikan edukasi kepada ibunya. Oh ibu, kalau nanti kalau di terapi di rumah lagi nggak ada jadwal di akupunktur, dia harus dimasas di bagian sini, diurut di bagian sini, ditekan bagian sini, karena bagian sini untuk menerapi, membuat anak lebih tenang gitu. Dengan anak lebih tenang bisa lebih mudah diatur begitu. Jadi memang kalau untuk anak dengan autisme ini orang tua juga harus bekerja sama dan punya ilmu, jangan serta-merta nyerahkan ke terapisnya gitu ya. Karena ada waktu-waktu yang mungkin belum saatnya datang ke terapis dan kita juga harus punya tahu nih tata caranya. Tidak ada masasnya gitu ya, seperti itu. Nah, anak dengan autisme ini kan saya pernah dengar bahwasanya autisme ini atau ya semacamnya ini nanti akan terus bersama selama kehidupannya gitu. Ya, betul. Berarti tidak akan menemui apa ya bahasanya pada titik yang kembali normal tuh nggak akan gitu Mas ya. Betul. Tapi capaiannya seperti apa nih? Ujungnya nih apa yang ingin dicapai gitu dari terapi untuk anak dengan autisme ini? Autisme ini dalam tanda kutip tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Maksudnya tidak bisa disembuhkan, disamaratakan dengan orang yang benar-benar normal. Iya. Tapi kita sebagai terapisnya, kita harus meminimalisir gejala-gejala yang ada di anak, meminimalisir pada penderita anak autis itu dengan sampai orang-orang tidak tahu kalau dia itu autis gitu. Sebenarnya dia itu autis, tapi kita harus melatih terus sampai dia benar-benar tidak tahu orang itu tidak bisa membedakan mana autis mana tidak gitu. Jadi benar-benar misal dia peka terhadap suara, terus peka terhadap cahaya. Nah, kita akan membuat mereka itu lebih tenang sampai benar-benar tidak bisa dibedakan begitu. Itu puncaknya sih sebenarnya. Puncaknya seperti itu, agar mereka bisa hidup dengan nyaman bersamaan dengan orang-orang di sekitarnya gitu kan ya. Jadi prosesnya tidak lama, tidak gampang dan mungkin membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita kan ini kalau bahasan selalu anak dengan autisme. Apakah kemudian ketika seseorang mungkin belum terpapar pengobatan atau terapi apapun gitu terkait gangguan autismenya di masa misalnya usianya udah 21 tahun ke atas, apakah masih bisa melalui terapi akupunktur ini, Mas? Tentu saja terapi akupunktur ini harus berdampingan dengan terapi-terapi lainnya. Terapi lainnya lagi saya itu. Akupunktur di sini bekerja untuk mempercepat. Jadi jika dibedakan orang yang tanpa akupunktur dengan akupunktur, mereka mempunyai peningkatan lebih signifikan gitu. Jadi akupunktur pada anak yang pada remaja bahkan umur 20 tahun memang lebih tingkat kesulitannya lebih sulit. Tapi itu tidak menutup kemungkinan memang lebih agak lambat. Tapi yang lebih difokuskan terapi pada saat
apa umur udah lebih lanjut, yang harus diterapi itu adalah orang tuanya. Orang tuanya. Orang tuanya harus diberikan edukasi dan akupunktur membantu mempercepat agar anak bisa menangkap apa yang dikatakan oleh orang tuanya dan terapis menunjang begitu. Karena kadang kan memang ada beberapa teman-teman kita yang mungkin belum menyadari gitu kan, anaknya dengan kondisi tersebut ya sudah di rumah saja tapi tidak dilatih, tidak distimulasi gitu ya. Agar kemudian sebenarnya mereka banyak kok contoh-contoh teman-teman kita dengan autisme tapi mereka bisa punya pekerjaan, bisa menghasilkan gitu bahkan ya. Jadi tidak menjadi kadang-kadang itu dianggap beban gitu kan. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang bisa dilalui, terapi-terapi yang bisa diambil termasuk terapi akupuntur ini agar kemudian anak-anak dengan autisme ini bisa ya hidup bersama dengan kita. Mereka pun juga bisa merasa nyaman. Jadi jangan merasa minder atau malu barangkali ya orang tua ya gitu. Kalau punya anak dengan autisme berarti kita adalah orang tua yang spesial, dikasih titipan gitu ya. Dan kita juga harus karena kita orang tua spesial, kita berikan treatment yang spesial juga. Salah satunya tadi dengan datang ke akupuntur sendiri, terapi akupuntur. Pemirsa, Anda bisa bergabung bersama kami di 0736211541 curhat bersama dengan Mas Rifki, akupuntur terapis kita, agar kita sebagai orang tua barangkali, kakak, sahabat gitu, bisa memberikan ilmu-ilmu positif ya kepada orang-orang di sekitar. Mana tahu di sekitarnya ada yang mengalami gangguan autisme gitu ya. Nah, kalau tadi tetap ya kalau akupuntur tetap pakai jarum jarum akupuntur. Jarum akupuntur tetap ya. Titiknya di mana, Mas? Oke. Jarum akupuntur kalau bicara soal titik itu biasanya setiap orang berbeda. Kita melihat gangguannya karena akupunktur itu melihatnya keseluruhan. Melihatnya secara general. Jadi kita lihat datang seorang anak, keluhannya apa. Karena kalau akupunktur itu berbeda dengan medis barat. Akupunktur masuknya ke TCM, Traditional Chinese Medicine. Jadi kalau medis barat misalnya orang dengan gangguan sakit kepala diberikan obat anti nyeri, misalnya semua orang sama, misalnya seperti itu kan. Nah kalau akupunktur tidak, akupunktur harus dilihat. Akupunktur itu kalau bicaranya akupunktur harus mengenal ada namanya yin yang, tau nggak Mbak? Iya. Yin yang itu sebuah filosofi pengobatan tradisional Cina, di mana kita harus melihat keseimbangan antara alam dan jiwa gitu. Jadi belajarnya benar-benar kayak avatar gitu, kayu api tanah logam air gitu. Nah di sana dilihat dia ada gangguan di mana nih gitu. Jadi autis yang dari medis barat itu bukan autis yang sesungguhnya, tapi autis menurut gejalanya kalau dari medis barat. Misalnya dia mudah marah, uring-uringan. Nah kita berikan titik-titik di bagian kepala untuk penenang. Terus dia susah tidur, biasanya ada titik di bagian tangan. Terus ada titik-titik di bagian kaki untuk merangsang pertumbuhan saraf dan otot dan serta otaknya, begitu. Oke. Tapi titik-titik itu selalu sama antar satu dengan yang lainnya, Mas Rifki? Nah, nanti titiknya itu kita evaluasi nih, tergantung keluhan. Dia anaknya masih susah tidur tidak Bu? Kita tanya seperti itu. Oh sudah tidak, berarti dia tidak perlu, ibunya tidak perlu melakukan terapi dengan pemijatan di tempat-tempat yang untuk gangguan tidur. Tidak perlu, ibu hanya perlu pemijatan di bagian kepala, misalnya seperti itu. Oke, jadi dikomunikasikan dulu, dilihat dulu seperti apa kondisinya, keluhannya gitu, baru kemudian ditentukan titik-titik mana saja yang akan diakupunktur. Oke, nah kaitannya tadi misalnya bahasannya kita tentang dia sering marah atau tidak labil marah-marah gitu ya, seperti itu. Tantrum kalau bahasa. Tantrum ya bahasanya. Saya susah sekali nyari bahasanya ini. Tantrum nih. Untuk kemudian tantrumnya hilang gitu, dia stabil, itu berapa lama terapi yang itu? Biasanya kita tidak bisa juga sih sebenarnya menentukan itu harus berapa lama, tapi kita program biasanya dalam 6 kali terapi. 6 kali terapi kita program untuk untuk menghilangkan tantrumnya gitu, untuk menghilangkan tantrumnya. Tapi tentu saja harus diiringi dengan terapi-terapi penunjang ya Mbak ya. Terapi penunjang kita program dalam pertemuan pertama bagaimana Bu. Kalau misalnya dia udah berkurang 20%, kita lanjutkan seperti terapi kemarin. Tapi ketika dia mengalami benturan, oh ternyata ini belum ada perubahan Mas, belum signifikan perubahannya, nanti kita tambahkan titik-titik yang lain begitu. Biasanya sih kita program
dalam satu sesi terapi 6 kali terapi. Nanti kalau dia harus ditambah lagi baru berkurang sekitar 50%, kita harus tambahkan ke sesi berikutnya. 6 kali terapi. 6 kali terapi itu biasanya sudah berkurang. Biasanya sudah berkurang. Gitu ya, biasanya sudah berkurang 0 sampai 30%. 0 sampai 30%. 30 biasanya maksimal sih 30%, karena memang itu untuk anak biasanya usianya 2 sampai 3 tahun, Mbak. 2 sampai 3 tahun. Karena di saat itu yang paling bagus untuk terapi. Terapi. Tapi kalau udah di atas itu biasanya lebih lama lagi. Lebih lama lagi gitu. Jadi manfaatkan ketika mungkin anak-anak Anda kondisinya seperti anak dengan autisme, segeralah tanyakan ke medis gitu, karena memang kalau memang sudah divonis autisme, segeralah untuk mendapatkan terapi yang dibutuhkan ya untuk anak Anda tersebut. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau udah di atas usianya udah mulai besar, mungkin agak prosesnya bisa, tapi prosesnya mungkin agak lama gitu ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. Kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam ruang konsultasi. Manfaatkan ruang konsultasi untuk Anda berkonsultasi, curhat barangkali, berkomunikasi terkait hal-hal yang mungkin susah untuk dikomunikasikan, datang langsung gitu. Nah ini mumpung ada akupuntur terapisnya Mas Rifki Ahmad, Anda bisa bergabung bersama kami. Mana tahu ada hal-hal yang bisa bermanfaat untuk Anda, terutama kaitannya dengan tema kita kali ini, manfaat terapi akupuntur untuk anak dengan autisme. Di 0736 21541, 0736 21541. Nah ini yang kami tunggu-tunggu sebenarnya dari pertemuan pertama yang lalu ya Mas ya. Kalau kemarin kan memperkenalkan tentang akupunturnya. Nah dulu pernah diceritakan ada beratus-ratus titik ya, dalam tubuh manusia yang bisa diterapi barangkali gitu ya, sesuai dengan keluhan-keluhannya. Dan tadi kita berbicara tentang autisme, tadi salah satunya ada di kepala, di kepala, kemudian di tangan dan beberapa lainnya. Boleh cerita dulu, ini ada apa bahasanya nih? Ini manekin. Manekin ya? Manekin, ya. Ini manekin akupunktur. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat ada namanya 12 meridian. 12 meridian itu jalur ini kayak sungai itu Mbak, kayak sungai. Ya, jadi jalur chi kalau dalam tenis. Yang garis-garisnya ini. Yang garis-garis itu. Okay. Nah, jadi dia itu dalam bahasa Chinese medicine itu namanya chi, kalau dalam bahasa kita energi. Energi. Berbeda dengan saraf. Kalau saraf itu ketika orangnya meninggal terus dibedah sarafnya ada. Sedangkan meridian ini ketika orangnya meninggal meridian juga ikut menghilang. Oh gitu. Gitu, karena itu ada jalur dari chi-nya itu gitu. Tapi bagaimana kita mengetahui bahwa ini benar-benar ada? Kalau secara penelitian ada suatu cairan dulu ditusuk di bagian daerah tangan sini. Dia berjalan bukan menurut aliran darah tapi menurut aliran chi. Nah, bahwa di sana ilmiah bahwa di dalam tubuh manusia itu benar-benar ada yang namanya jalur meridian. Nah, di jalur meridian itulah yang ada namanya titik-titik akupunktur. Nah, jadi misalnya nih sakit kepala bisa ditusuk di kaki karena ada jalur meridiannya di sana. Ada hubungannya gitu. Ada hubungannya gitu. Oke, jadi sama kayak teman-teman, aku nggak tahu ya, kalau teman-teman dulu suka pijetin ini, kamu sakit mah. Ya, oh di sini gitu. Ya bisa. Ini yang dipijet ini, gitu ya Mas ya? Iya, gitu. Jadi ada beberapa organ dikuasai oleh titik apa gitu. Nanti jadi dia kayak kayak ada reaksi kelistrikan tubuh gitu. Sama kayak kalau kita sakit sakit kepala tapi disuntiknya kan di bagian belakang nih. Betul. Di bagian belakang. Padahal jauh tuh. Nah, seperti itu juga akupuntur. Seperti itu juga dengan akupuntur. Kalau obat-obatan kan mungkin aliran darah gitu ya. Kalau ini lewat meridian atau energinya tadi. Kalau dibuka nggak kelihatan gitu ya di tubuhnya gitu ya. Oke. Nah, kalau tadi Mas Rifki kan cerita tentang titik-titik yang ditusuk ya oleh jarum akupuntur untuk yang dengan anak dengan autisme. Bagian mana sih kalau di kepalanya ini Mas? Di kepala. Kita memakai titik ini, titik yang umum harus dilakukan di puncak kepala. Paling umum? Paling umum. Kalau dari sini, ini ujung telinga, kalau ditarik begini, ini yang paling ujung. Terus di bagian tengah sini. Di sini? Diukur seperti itu? Diukur seperti ini, di bagian tengah. Ya. Ini ada namanya titik Pai Hui. Kalau tulisannya dalam bahasa Cina B-A-U-H-U-I. Bai Hui, tapi bacanya Pai Hui. Terapis dia harus hafal juga bahasa Cina berarti ya. Terus di sini ya. Ya, di titik sini di puncak kepala. Ini kalau tidak akupunktur ini bisa ditekan. Ini untuk merangsang kecerdasan. Oh gitu. Untuk merangsang kecerdasan pada anak. Dengan titik sekitar 5-10 menit tiap hari, itu bisa merangsang kecerdasan anak. Di sini dong ya? Iya, pas di tengah-tengah sana. Boleh dong dicoba sama anak? Boleh dong. Tapi takut salah loh. Enggak apa-apa, enggak. Dia nggak ada efek sampingnya karena dia gini Mbak, karena akupunktur itu efeknya agak lama, jadi efek sampingnya juga tidak terlalu kelihatan gitu. Jadi ditekan di sana. Ya, sama juga dengan yang autisme tadi. Juga. Dia ditekan hanya sedikit karena anak autis dengan gejala autis dia tidak suka untuk disentuh ya. Jadi dia harus ketika dia tidur atau ketika dia lagi santai gitu. Kita melakukan titik penekanan titik sini. Terus
2 jari dari ini, dari titik tengah tadi, ada 4, 2 jari ke depan, 2 jari ke belakang, 2 jari kiri kanan, itu namanya titik ekstra, titik ekstra HN1 namanya. Oke. Nah, Jadi itu, udah 5 nih, udah 5 nih. ya 5 nih, di Oke, kepala 5 aja udah titik 5 nih. lima. Nah, Oke. itu untuk memberikan efek penenang. Penenang, dia sama seperti memberikan morfin kepada tubuh. Jadi dia merangsang endorfin dalam Tapi tubuh. bukan minum obat-obatan Ya, kimia betul. gitu ya, merangsang hormonnya betul. ya. Oke. Nah, di dalam tubuh kita kan ada endorfin namanya, kalau di luar namanya morfin. Nah, kita itu merangsang bagaimana endorfin itu memproduksi lebih banyak dari biasanya. Nah, jadi titik ini berfungsi untuk merangsang itu. Dengan merangsang itu lebih banyak, otomatis ketenangan tubuh lebih tinggi dari biasanya. Tapi ini manekin boleh ditusuk-tusuk juga nggak? Boleh. Kita boleh dong sambil diperagakan. Nah, ini mungkin disampaikan dulu apa itu, Mas. Oke, ini adalah titik akupunktur oke. lagi. Ini adalah jarum akupunktur. akupunktur. Jadi jarum akupunktur itu adalah jarum yang berbeda dengan jarum-jarum lainnya. Jadi Kecil ini banget ya, kemarin jarum udah khusus. diceritain. Oke, jarum khusus, jarum 1 kali pakai dan steril. Jadi ini jarumnya mungkin bisa Tuh. dilihat. Aduh, Tapi ini nggak kelihatan kelihatan kan? ya. Oh, dia- Ini kayak orang Oh, main kecil ini banget kecil ya. banget. Ini gagang yang kelihatan ini adalah gagangnya. Nah, yang ini ada gagang. Nah, dia itu yang ini jarumnya. Oke. Diameternya 0,25 mm. Kalau rambut 0,1 berarti dia sekitar 2 helai rambut. Oke. Nah, nanti ditusukin nih. Sedalam sampai gagang itu. Tergantung dari di mana tempatnya. Oh, tergantung gitu. di mana tempatnya. Dan panjang jarum ini berbeda-beda. Untuk muka biasanya lebih sedikit, lebih Oke, kecil. lebih kecil. Untuk daerah belakang sini dia harus lebih panjang. Lebih gitu. panjang. Jadi dia ditusukin nih di daerah sini biasanya. Daerah kepala, puncak kepala ini namanya Pai Hui. Nah, setelah ditusukin, dah didiemin nih Berapa begitu. lama? 5 sampai 15 menit. 5 sampai 15 5 sampai 15 menit untuk anak. Untuk anak autis biasanya susah dipegang nih. Benar. Nah, jadi dia harus dibekap sama ibunya. Oh my God, baik. Dibekap sama ibunya, terus diarahin ke tubuh karena juga mengambil titik-titik yang daerah bagian belakang tubuh. Nah, jadi anaknya dibekap sama orang tuanya. sama orang tuanya, ditusuk di bagian sini, Sini, terus di bagian sini kepala. Kepala tadi 5 di Kepala sini, 5, terus di belakang. di belakang sini ada 4, terus di kaki, di tangan. Jadi benar-benar harus ekstra nih, menerapinya harus benar-benar agak tegaan, Iya, benar, gitu. Terus nanti setelah diterapi, terus dievaluasi bagaimana ibu itunya. Nanti kita kasih edukasi kepada ibunya, ibu ini setiap pagi harus dimasas nih bagian sini, di bagian sini, bagian sini, ketika dia tidur. Oke, Gitu. baik. Jadi di kepala, di belakang. Kalau di belakang untuk apa, Mas? Di belakang di sini untuk merangsang pertumbuhan. Pertumbuhannya. Oke. Di sini ada namanya titik BL23. Kodenya BL23. Hafal Jadi ya, Mas ya? 360 360 titik loh pemirsa. Oke. Jadi kalau ketika terapi itu apa yang kita tusuk ke pasien harus kita catat nih. Titik apa aja yang kita Titik apa tulis. yang- Nah, ini ada kode yang kodenya sudah internasional. Jadi maupun kita tusuk di sini atau di belahan dunia lain, dia tahu oh titik dengan kode ini tempatnya di sini. Tempatnya di sini, Nah, gitu. Jadi ditusuk di BL23, ini kiri kanan, BL22 dan BL21. Itu adalah untuk merangsang pertumbuhan. Pertumbuhan tulang maupun pertumbuhan syaraf gitu. Dengan memaksimalkan pertumbuhan syaraf dan tulang, dengan itu mempercepat juga penangkapan sinyal impuls-impuls di saraf kita. Di sarafnya. Kan Gitu. permasalahannya di saraf ya. Permasalahan di saraf. Anak Ini hanya autis titik sendiri. jauhnya. Oke. Gitu. Jadi tadi ada 5 sampai 15 menit. Kalau total semuanya berapa menit sekali terapi? Dia sekali ditusuk dulu semua. Ditusuk dulu Ditusuk semua. semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, sekitar 20-25 jarum. 25 jarum, Didemin 15 menit. 15 menit. Dibekap 15 menit, anaknya mungkin gitu sedikit ya. meronta gitu. Terus setelah 15 menit alarm berbunyi, nanti kita langsung cabut. Oke. Gitu. Saya kebayangin anaknya ini. Ya, Iya. nggak cuman anak-anak dengan penderita autis. Anak-anak lainnya juga anak-anak biasanya. lainnya juga biasa seperti anak yang menderita epilepsi, Mbak, dengan anak yang cerebral palsy, yang cerebral gangguan palsy. tumbuh kembang, yang kakinya kaku, itu biasanya juga seperti itu. Memang harus
harus agak tegaan sih sebenarnya Benar-benar. sama anak. Untuk ngajak anak aja gitu kan juga prosesnya juga Betul. panjang ya. Mungkin Jadi kita yang dewasa aja agak sedikit agak-agak ngeri ya ngeri ngeliat. gitu. Tapi itu harus dipaksain. Harus dipaksa ya, karena memang ini sangat membantu gitu ya, bersamaan dengan terapi-terapi lainnya gitu ya. Oke, jadi tadi kalau season pertama itu sekitar 6 kali pertemuan. 6 kali pertemuan. Nah kalau dulu kan kalau saya nanya itu nggak boleh, maunya tiap hari nggak boleh, betul. per berapa hari atau per berapa minggu. Nah kalau untuk yang autisme ini 6 kali itu berapa lama? 6 kali itu untuk pertama itu biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali sesi pertama. Nanti kita jarangkan waktunya, berbanyak terapi di rumah. Perbanyak terapi di rumah. Biasanya 1 minggu sekali. Oke. Gitu. Tapi terapi di rumahnya itu yang massage Ya, tadi? massage tadi gitu. Bukan ibunya beli jarum terus tusuk sendiri enggak. Tapi benar-benar dilakukan di rumah dengan sentuhan dan tekanan gitu. Press. Jadi intinya diingetin, bisa aku nusuk-nusuk, jangan ibu-ibu gitu kan ya, berbahaya. Jadi serahkan pada ahlinya. Cukup ikuti terapi masasnya aja yang diajarkan oleh terapisnya ya. Oke, kita jeda sejenak dulu Mas Rifki dan juga pemirsa. Line phone masih kami buka nanti untuk Anda, namun kita jeda untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer. M keenam, mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. 1 dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi,
dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Anda masih bergabung bersama kami dalam ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Tema kita masih seputar manfaat terapi akupuntur untuk anak autisme. Line phone masih kami buka di 073621541, 073621541. Pemirsa, manfaatkan, masih ada 30 menit ya kebersamaan kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, jadi tadi kita sudah disampaikan tentang titik-titiknya. Kemudian hati-hati ibu-ibu, jangan beli ya, jangan beli asal jarum gitu ya, karena ini diserahkan saja pada ahlinya. Nah, tadi Mas Rifki tadi berbicara bahwa orang tuanya juga diedukasi gitu ya, agar di rumah selama menunggu masa akupuntur berikutnya juga melakukan terapi gitu, tapi bukan ya menggunakan masas. Dan kalau untuk yang anak dengan autisme itu seperti apa yang mungkin bisa dilakoni di rumah, Mas Rifki? Oke. Biasanya untuk anak-anak dengan keluhan autisme itu biasanya dilakukan penekanan atau pressure atau acupressure di bagian titik, ya acupressure di bagian titik sini. Biasanya kita kasih catatan sama ibunya atas kepala, 4 di sekitar puncak kepala ini tadi, terus di bagian belakang, di titik-titik di tadi yang di titik akupuntur betul, yang dirangsang lagi di kaki, di bagian dalam kaki di sini, di bagian dalam kaki. Kalau kaki untuk apa, Mas? Aku lupa lagi. Itu untuk perkembangan tulang dan otot, gitu. Untuk penguatan otot. Biasanya jika ada kelemahan di situ bagus untuk di terapi, di masas. Nah terus selain itu dia dipaksain, biasanya kita paksain suruh untuk terapi memang di bagian belakang sini. Diapain? Biasanya dielus, nggak usah terlalu kencang, tapi gini. dia harus gitu, nggak usah terlalu kencang, tapi dia harus dielus di bagian belakang, karena di sana memberikan efek kenyamanan. Itu efek merangsang hormon serotonin. Secara psikologis baik banget ya. Secara psikologis baik banget bagian sini. Jadi anaknya bisa lebih tenang begitu. Ini untuk walaupun nggak penderita autis, untuk anak-anak seumuran 2-3 tahun itu biasanya itu nggak apa-apa dilakuin gitu. Kita aja nyaman kok kalau digini-giniin gitu. Kalau lagi sedih digini-giniin. Makanya kan ketika sedih dipuk-puk di belakang dia memberikan ketenangan, karena memang di sana merangsang hormon-hormon yang memberikan ketenangan. Begitu. Terus dia diberikan edukasinya itu, kita berikan edukasi, kalau anak ini harusnya dilatih bicaranya, ngomongnya, tingkah lakunya, begitu. Itu harus kita, biasanya kalau misalnya dia datang akupunktur, tapi dia tidak terapi lain dengan terapi penunjang, misalnya okupasi terapi, terapi aktivitas tadi atau terapi bicara. Biasanya kita sendiri yang memberikan sharing kepada teman-teman okupasi, bagaimana nih saran anjuran untuk penderitanya begini, biasanya begitu Mbak. Jadi langsung kita kasih tahu, kata teman kita dengan keluhan seperti ini harusnya di treatmentnya seperti ini di rumah, begitu. Kita juga konsultasi jadi konsultasi dengan dengan terapis-terapis lainnya. Iya. Gitu, dengan terapis-terapis lainnya. Kita namanya kolaborasi. Begitu juga misalnya mereka dapat penanganan anak-anak yang autis ditangani dengan okupasi terapi misalnya begitu. Kita juga berkonsultasi, mereka juga berkonsultasi apa sih masas yang aman untuk mereka gitu. Apa sih yang bisa untuk merangsang titik akupuntur. Biasanya kita juga sharing seperti itu. Nah, yang semata-mata ya yang kita lakuin itu untuk memaksimalkan apa yang kita terapi gitu. Memaksimalkan apa yang potensi yang anak-anak itu punya gitu. Karena dalam ceritanya kan anak autis itu tidak selalu itu Mbak, tidak selalu
tidak bisa mandiri. Anak autis itu sebenarnya bisa mandiri. Seperti yang ceritanya si Temple Grandin, orang Amerika pada tahun 60-an itu, dia bisa mendapatkan gelar doktoral untuk penderita autis. Padahal di tahun 60-an itu, autisme itu dianggap gangguan kejiwaan, bukan gangguan tumbuh kembang gitu. Dan ternyata Temple Grandis itu bisa melakukan itu, bisa mendapat gelar doktor di bahkan di dunia. Iya, dia autis, gelar doktoral di kedokteran hewan kalau tidak salah. Nah, dia melakukan penelitian bisa dengan visual dia bisa melihat sisi lain dari hewan-hewan. Itu bagaimana hewan lebih tenang dibuat karena mereka, dan dia juga menulis buku karena ada beberapa yang dia rasakan itu sensitif terhadap suara, sensitif terhadap cahaya juga dirasakan oleh ternak-ternak di sana. Jadi dia bisa merealisasikan itu semua untuk sebagai bahan tesis dia dulu begitu ceritanya. Dan dia untuk menjadi seorang dokter itu proses apa yang dilalui oleh berkaca dari si Grandis. Memang ibu dan ayahnya selalu mendukung. Dia menyadari bahwa dia itu bukan gangguan kejiwaan, tapi dia selalu diusahakan untuk distimulasi, terus dibiarkan bebas, dibiarkan dia hidup dengan dunianya dulu, nanti baru dipahami bahwa dia itu yang memang benar-benar membutuhkan apa yang dia lakukan, begitu. Karena dia menganggap dirinya itu ya memang sedikit berbeda gitu dunianya. Dunianya itu dia harus menciptakan alat-alat yang membuat dirinya tenang, dia harus berputar-berputar itu membuat dirinya tenang, dan orang tuanya menyadari dia memang membutuhkan itu gitu. Dia tidak seperti kita, dan itulah yang kita butuhkan karena autis itu penyakit yang berlangsung lama, Mbak. Jadi memang betul-betul butuh kesabaran dan edukasi kita maupun lingkungan di sekitar kita. Seperti kita berkaca pada kasus-kasus dari Grandis itu ya, Temple Grandis itu. Bibinya, bahkan guru-guru di sekolahnya itu mendukung karena dia tahu soal Grandis itu mengalami autisme. Walaupun pada tahun itu masih tahun 60-an ya, luar biasa. Sempat begini, soalnya awal-awal tahun 40-an sampai tahun 60-an itu tuh autis itu dianggap gangguan kejiwaan, Mbak. Gangguan kejiwaan. Jadi mereka bukan diterapi seperti sekarang. Mereka diterapi seperti orang-orang gangguan kejiwaan, gitu ya? seperti terapi kejut listrik gitu, harus dimasukkan ke dalam ruang isolasi begitu. Dan sekarang dianggap schizophrenia gitu ya. Betul. Nah, sekarang kan sudah ditangani dokter anak, kalau dulu kan dokter kejiwaan. Nah, sekarang itu mungkin lebih berbahagia untuk kita bisa menerima perkembangan ini begitu. Apalagi kan jumlah anak di autis di dunia itu 1:160 sekarang perbandingannya gitu, 1:160 kelahiran. Jadi itu yang harus diberikan edukasi kepada masyarakat bahwa itu bukan sesuatu yang tidak lazim lagi, itu sesuatu yang atau memalukan, itu sesuatu yang udah biasa. Jadi masyarakat, orang tua dan lingkungan sekitarnya harus diberikan edukasi, betul, penyuluhan tentang anak autis. Gitu. Baik, jadi itu satu buah motivasi jika Anda mungkin memiliki ponakan ataupun juga anak di lingkungan sekitar Anda yang masuk dalam kategori anak dengan autisme, jangan berkecil hati gitu ya. Mereka bisa menggapai sesuatu yang lebih loh. Ya, karena mereka bisa fokus pada satu hal gitu ya. Betul. Walaupun dia punya dunia sendiri gitu. Tapi kalau distimulasi dengan baik, mereka menjadi seseorang yang bahkan lebih besar daripada orang-orang kebanyakan gitu. Betul, jadi berikan stimulasi yang tepat begitu ya, didorong terus, berikan hal-hal yang positif sehingga mereka bisa hidup berdampingan dan bahkan menciptakan sesuatu yang luar dari biasanya gitu, seperti contoh yang disampaikan oleh Mas Rifki tadi gitu ya. Baik, di 0736215541 masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung curhat bersama kami. Sekali lagi Anda bisa memanfaatkan 0736215541. Nah, sembari menanti penelpon ya, saya masih nanya lagi tentang massage tadi, Mas. Ada tekniknya tidak? Tadi kan titik-titiknya di sini gitu, yang titik-titik sesuai dengan titik akupuntur. Mijetnya tuh pakai apa? Pakai jempol atau apa? Pakai seperti itu. Untuk teknik massage itu sendiri, kita kembali ke massage tadi,
sebenarnya beda tempat titik, beda tempat, beda cara masasnya. Cara masasnya, gitu. oke. Misal kita masas untuk keluhan anak-anak, misalnya dia keluhan susah buang air besar, terus masalah pencernaan, gitu. Biasanya kita memakai titik ini, hekuk namanya, LI4. Jadi dengan menekan dengan titik ibu jari. Ibu jari dari sini, dari apa ini, antara telunjuk sama jempol, itu satu ruas ibu jari anak. Bukan ibu jari kita ya. Jadi sesuai dengan anak, jadi kita di sini tempatnya. Nah, kita masas mutar pakai jempol gitu. 5 sampai 10 menit. Nah, untuk bagian kepala biasanya ini kepala, misalnya kepala anak nih ya. Ini bagian samping, ini bagian muka. Jadi dia masasnya begini. Dua jempol. Dua jempol. Jadi sambil ditekan gitu. Oh, ditekan diulang-ulang gitu ya. Arahnya ke arah badan nekannya. Arah badan ke bawah berarti? Iya. Jadi nekannya gini ke bawah situ. Kalau dia nekan ke arah situ rasanya beda. Karena mempengaruhi rasa nyamannya gitu. Sedangkan untuk bagian sini, untuk bagian belakang, ya. Untuk belakang tubuh, biasanya kita masasnya di sini. Ini kan ada tulang belakang nih. Tulang belakang ya. Jadi dua jari samping kiri kanan tulang belakang, ada otot nih di sini. Nih di sini ada otot yang lebih tebal di bagian atas sini, Mas. Ya, dari puncak sini. Dari atas sini sampai ke bagian belakang. Nah, di sini di bagian tekan satu persatu, jarak satu jari satu jarak jari. tekan satu persatu bersama. Ini di sini tekan, jarak satu jari tekan lagi, jarak satu jari tekan lagi. Di sini. Ini bisa menggunakan kiri kanan jempol, langsung atau gimana? Satu persatu, satu sisi. Satu sisi. Nah, itu ditekan karena di titik-titik ini dia sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah karena titiknya itu berjarak. Jadi gitu. Yang di antara sini ya? Di antara situ. Karena titiknya itu banyaknya di daerah sini. Tapi baiknya memang datang dulu ke klinik, diterapi dulu, minta ajarin bener-bener di sini. Kalau lihat seperti ini kan agak terlalu jauh gitu. Baik, pemirsa, kita jeda sejenak terlebih dahulu untuk beberapa informasi berikut ini. Tetap bersama kami dalam ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas dengan di rumah saja, mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Ingat, lakukan 6M untuk melindungi diri kita, keluarga kita dari penyebaran COVID-19. M pertama, menggunakan salam syar'i. M kedua, menggunakan masker. M ketiga, mencuci tangan dengan sabun. M keempat, menjaga jarak. M kelima, menggunakan hand sanitizer.
mandi jika pulang dari aktivitas di luar rumah. Anda masih bergabung bersama kami dalam ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Tema kita masih seputar manfaat terapi akupuntur, untuk anak dengan autisme. Nah, jadi tadi Mas Rifki juga sudah menjelaskan manfaatnya akupuntur ini juga diharapkan juga berbarengan ya, dengan terapi-terapi lainnya. Bahkan juga kalau anak autis atau ADHD dan sebagainya itu biasanya mereka juga ada asupan obat gitu ya, dari medis seperti itu. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, kalau di Bengkulu ini Mas, anak-anak dengan gangguan autisme, adakah orang tuanya yang kemudian secara sukarela kemudian mulai mengikuti terapi akupuntur, Mas? Oke. Untuk anak autis ada. Tapi biasanya anak autis yang usianya sudah remaja atau mereka sudah di atas balita sekitar umur 8-9 tahun. Kebanyakannya gitu Kebanyakan ya? seperti itu. Karena akupunktur sendiri itu merupakan hal yang baru ya Mbak ya, hal yang baru. Jadi untuk mungkin waktu dia masih kecil, akupunktur belum ada di Bengkulu. Belum ada waktu itu, benar ada di Bengkulu. Iya. Jadi yang kita temuin itu beberapa anak itu yang sudah berusia lebih dari umur 8 tahun. 8 tahun, oke. Tapi tetap kita berikan edukasi, terapi lebih lanjut. Tapi memang ini lebih memakan waktu yang lebih lama, daripada anak-anak yang usia 2 sampai 3 tahun gitu. Nah, untuk orang tua yang seperti itu, kita lebih penguatan di di aktivitasnya. Kita memaksimalkan aktivitasnya. Terus kita memberikan saran, oh ibu ini harusnya jangan cuma di akupunktur, tapi kita harus berdampingan dengan terapi lain gitu. Nanti kalau tidak ada di sini, kita berikan edukasi bagaimana seharusnya ini melakukan terapi di rumah begitu. Begitu sih kebanyakan dari yang kita temui. Memang kita program biasanya 6 kali terapi, ibu kita terapi 6 kali terapi. Dan tapi ini harus rutin melakukannya di rumah juga gitu. Gitu sih. Juga kita juga memberikan saran, harus berkonsultasi juga ke dokter anak, ke dokter saraf. Karena untuk autis ini dia tidak bisa satu saja Mbak. Benar-benar kita harus berkolaborasi bareng-bareng kita untuk terapi anak dengan penderita autis gitu. Baik. Jadi kebanyakan yang anaknya sudah di atas 8 tahun gitu ya. Karena mungkin memang dulu mungkin pada saat anaknya usia 2 tahun, 3 tahun gitu juga belum ada waktu itu di Bengkulu. Ya, nah mungkin sekarang kalau ada teman-teman Anda yang anaknya mungkin mengarah ke anak dengan gangguan autisme ini, segeralah berikan saran gitu ya, berkonsultasi dengan medis, kemudian didampingi juga dengan terapi-terapi termasuklah terapi akupuntur ini gitu. Tapi kalau beberapa kasus mungkin untuk yang anak di usia 8 tahun mungkin yang pernah ditangani itu paling cepat dulu perubahan yang lumayan itu berapa lama Mas? Yang pernah ditangani? 6 kali terapi dia tidurnya udah mulai nyenyak. Tidur udah mulai nyenyak. Udah mulai nyenyak, terus dia sudah tantrumnya agak berkurang. Memang berkurangnya sedikit kata ibunya, sekitar 20%, tapi itu udah mulai mengurangi gitu. Biasanya tapi tidurnya yang terlihat sekali itu dia tidur lebih nyenyak Mbak. Dalam sesi terapi itu tidurnya, kualitas tidurnya lebih bagus, terus dia tidur lebih cepat begitu. Nah, karena memang anak autis memang susah tidur. Gitu. Adakah makanan-makanan yang dihindari untuk anak-anak dengan gangguan autisme ini selama akupuntur juga? Atau memang selanjutnya memang nggak boleh makan makanan itu misalnya? Apa Mas? Kalau untuk makan dan minuman itu sebenarnya ranahnya gizi ya Mbak ya, ranahnya gizi. Tapi kalau dari Chinese medicine, pantangan yang tidak boleh untuk edukasi kepada ibunya seperti tepung terigu itu tidak boleh gitu. Dalam Chinese medicine gitu. Terus bisa diganti dengan tepung beras atau tepung tapioka gitu. Itu hanya untuk anak dengan autisme, atau yang lainnya dengan juga? Dengan autisme. Dengan gitu. autisme saja. Karena
dalam Chinese medicine tepung-tepung seperti itu bisa menghambat perkembangan begitu dalam TCM-nya Baik, begitu. ya. Semoga menjadi perhatian ya untuk para ibu-ibu. Memang juga kalau saya baca-baca memang anak dengan autisme ini kan memang ada beberapa jenis makanan yang kemudian justru memicu ya terjadi apa ya mungkin di dalam saraf otaknya sehingga kemudian anak tantrum dan sebagainya atau malah tambah tidak bisa fokus terhadap satu hal gitu ya. Jadi memang orang tua yang memiliki anak dengan autisme ya harus upgrade diri, cari tahu ilmunya banyak-banyak dan salah satunya adalah mengikuti terapi. Dan tadi juga ditekankan oleh Mas Rifki bahwasanya setelah terapi pun di rumah juga secara rutin tuh harus dilakukan terapi-terapi yang diajarkan. Ya seperti makan obat, kalau sekali makan besoknya enggak, sekali makan besoknya lagi enggak gitu. Jadi manfaatnya nggak terasa gitu kan ya. Jangan ujuk-ujuknya nggak terasa padahal sebenarnya kita yang tidak konsisten gitu ya Mas ya. Oke, nah satu lagi pertanyaan saya seputar terapi akupuntur ini. Misal yang namanya orang dengan gangguan anak dengan autisme ini kan seringkali disampaikan bahwa prosesnya kan panjang, bahkan bertahun-tahun, bahkan setelah bertahun-tahun kemudian pun mereka tidak bisa lepas dari terapi gitu ya, terapi dari psikolognya atau yang lain-lainnya, termasuk juga dengan akupuntur, Mas. Ya, betul. Bisa jadi nggak misalnya di satu saat dia udah lepas nih akupuntur selama 2 tahun misalnya ya, dia sudah mulai stabil. Apakah mereka juga di tahun-tahun berikutnya walaupun kondisinya stabil, mereka harus tetap rutin akupuntur, Mas? Oke. Nanti disaranin untuk akupunktur biasanya mereka dihentikan. Tapi ketika mereka mempunyai gejala lagi itu boleh diakupunktur lagi gitu. Karena begini, akupunktur itu ya benar-benar tidak dia harus diakupunktur kalau benar-benar ada gejala. Ada gejala tidak ada gitu. jangan. Tidak gejala, tidak perlu diakupunktur begitu. Cukup dilakukan terapi-terapi yang di rumah. Terapi-terapi yang lain. Oke, jadi jangan mentang-mentang enak nih ya di akupuntur, aku mau lagi kayak yang kemarin gitu ya, baru hari ini besok mau lagi, padahal harus dijarakin ya, gitu. Selama berapa minggu barangkali, tergantung dengan kebutuhan. Oke, jadi memang ketika ada gejala saja silakan diterapi lagi gitu ya. Oke, baik. Jadi kita tadi sudah bercerita tentang manfaat terapi akupuntur untuk anak autisme, kemudian juga terapi yang boleh diterapkan oleh orang tua di rumah agar kemudian juga mendukung ya proses pencapaian kestabilan ya dalam kondisi-kondisi anak dengan autisme ini. Ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang menurut Mas Rifki sering kali dilakukan oleh orang tua ketika mentreatment anak-anak dengan autisme ini? Oke, kebanyakan sih yang paling banyak yang kita temui di lapangan adalah mentreatment anak-anak itu dengan urut atau masas. Mereka kan biasanya obat kampung nih, mereka diurut di itu. Nah, kesalahannya itu adalah bagaimana cara mereka masas itu terlalu keras dan sampai menyiksa anak. Padahal kayak kalau seperti keluhan-keluhan untuk autis, dia kan benar-benar berada di saraf otak gitunya. Keluhannya itu di saraf otak, jadi tidak perlu untuk mentreatment anak dengan harus pijat yang terlalu keras. Itu sih kebanyakan yang paling kita temuin dan harus berhati-hati dalam memilih. Meskipun itu pengobatan yang berbasis tradisional begitu, Mbak. Itu dan juga terapi kalau menurut saya untuk anak autis, terapi itu apalagi autis itu memakan waktu yang panjang. Jadi terapi juga panjang dan mengeluarkan biaya yang besar gitu ya. Kalau menurut saya, kalau untuk yang pertama harus di treatment, di edukasi adalah orang tuanya. Orang tuanya harus mengetahui, memahami cara terapi yang benar, memahami karakter anak, terus dia harus bisa memberikan edukasi ke lingkungan agar anaknya bisa diterapi dengan self terapi yang benar dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Baik Mas Rifki, banyak pertanyaan yang saya tanyakan lagi, mungkin pemirsa juga masih malu-malu. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita bisa jumpa lagi dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Terakhir mungkin apa yang disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini, Mas Rifki? Silakan. Untuk ibu-ibu atau orang tua penderita autis tidak perlu khawatir, tidak perlu risau dengan apa yang diderita oleh anaknya. Tetap fokus, tetap sabar semuanya, karena setiap anak mempunyai kelebihannya masing-masing.
kita hanya fokus bagaimana dia bisa mengurangi gejalanya dan memfokuskan anak pada minat dan bakatnya tersendiri seperti yang diceritakan tadi oleh seorang penderita autis Temple Grandis yang berasal dari Amerika. Baik. Terima kasih banyak Mas Rifki atas ilmunya. Untuk orang tua sekali lagi jangan patah semangat, harus sabar, berikan treatment yang terbaik agar anak-anak Anda yang mengalami gangguan autisme bisa menjalani kehidupannya dengan sukses di kemudian hari. Jangan patah semangat ya. Saya Sina Farita mewakili kerabat kerja bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Rifki. Sama-sama Mbak Elsie.